Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmatan. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ikhwan fillah rahimakumullah, dimanapun antum sekalian berada, semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, dalam keberkahan, dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di segala aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita akan melanjutkan kembali kajian Ta'limut Ta'lim karangan Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji yang rutin kita kaji di channel ini. Tapi sebelum itu, sebagaimana biasa, mari sama-sama kita awali terlebih dahulu dengan pembacaan suratul Fatihah dan juga doa serta niat ta'lim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Thumma ila arwahil anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin wal a'immatar rasyidin wal ulama'il amilin, khususan minhum Sayyidina al-Imam al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa wa Sayyidina al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, wa thumma ila ruh Syekh al-Kabir al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Asgaf wa Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran, wa thumma ila ruh Sayyidina al-Imam Qutbil Anfas wa Alamat Nibras al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas wa Syekh Ali bin Abdullah Baras, thumma ila ruh Sayyidina al-Imam Qutbil Irsyad wa Gawthil Ibadi wal Bilad al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad wa usulihim wa furuhim wa dhawil huquqi alaihim ajma'in, wa thumma khususan ila ruh sahibut ta'lim muta'allim Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji wa usulih furuih wa talamidati wa dhawil huquqi wal muntasibin ilaih ajma'in, wa thumma ila ruh Sayyidil Walid Al-Habib Idrus bin Salim Al-Attas, wa thumma ila ruh Abuya Ustaz Hasan bin Ahmad Baharun, wa thumma ila ruh Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, wa thumma ila arwah asatidhi min Darul Lagha wa Da'wah wa usulihim wa furuhim anna Allah yataghashshahum bir-rahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifada wal istifada wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala 'ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa ridwanihi wa qurbih wa thawabih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala al-muallif radhiyallahu anhu warda wa anna jami'an. Wala budda, dan mesti li talibil ilmi, bagi seorang penuntut ilmu, min sahril layali, dari bergadang di malam-malam hari, kama qala, sebagaimana telah berkata siapa asyairu, seorang penyair, biqadril kaddi, dengan kadar kelelahan, taktasibu, memperoleh siapa engkau, al-ma'ali, akan keluhuran-keluhuran, waman, dan barang siapa, talaba, mencari siapa man, al-ula, akan keluhuran, sahara, bergadang siapa man, al-layali, akan malam-malam hari, tarumu, menginginkan siapa engkau, al-izza, akan kemuliaan, thumma, kemudian, tanamu, tidur siapa engkau, lailan, pada malam hari, yagusu, menyelam, fil bahri, dalam lautan, man, siapa orang, tolaba, mencari siapa man, al-lali, mutiara, ulul ka'bi, bermula, tingginya kedudukan, bil himamil awali, yaitu dengan semangat-semangat al-awali yang luhur,
Wa izzul mar'i, dan bermula kemuliaan seseorang, fi saharil layali, yaitu pada bergadang di malam hari. Taroktu, meninggalkan siapa aku, an-nauma, akan tidur, Robbi, wahai Tuhanku, fi layali, pada malam-malam hari, li ajli ridhoka, untuk ridhomu, ya maulal mawali, wahai zat yang maha penolong para penolong. Waman, dan barang siapa, rama, menginginkan siapa man, al-ula, akan kemuliaan, min ghairi kadin, dari tanpa kelelahan, adha'a, telah menyia-nyiakan siapa man, al-umra, akan umur, fi talabil mahali, dalam mencari suatu kemustahilan. Fawafiqni, maka tolonglah engkau akan aku, ila tahsili ilmin, untuk mendapatkan ilmu. Waballighni, dan sampaikanlah siapa engkau ni akan aku, ila aqsal ma'ali, kepada puncak keluhuran. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita masih melanjutkan kajian kitab Ta'lim wa Ta'lim karangan Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji, di mana kita pun masih ada di fasal yang kelima, yaitu fasal yang membahas tentang kesungguhan, ketekunan, serta semangat atau cita-cita dalam menuntut ilmu atau bagi seorang santri. Nah, kemudian di sini dilanjutkan oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji, wala budda li talibil ilmi min sahril layali, bahwa penuntut ilmu itu harus bergadang di malam hari. Bergadang di malam hari di sini bukan buat nonton bola, bukan untuk main kartu, bukan main gaple, bukan ngeronda, tetapi bangun malam di sini untuk ia bisa menghafal pelajarannya, mengulang pelajarannya, atau untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikannya ilmu yang manfaat dan lain sebagainya. Kama qala asy-syair, sebagaimana telah dikatakan oleh seorang penyair, biqadril kadi taktasibul ma'ali, sebatas mana kelelahan, taktasibul ma'ali, sebatas itulah kau akan mendapatkan atau meraih keluhuran-keluhuran. Wa man talabal ula, dan barang siapa yang mencari keluhuran, mencari kemuliaan, saharal layali, hendaknya ia bangun pada malam hari. Kemuliaan di sini bukan kemuliaan dunia tentunya, tetapi lebih pada kemuliaan akhirat, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu malam ini waktu di mana orang banyak tidur, itu bisa membuat kita lebih khusyuk, baik untuk belajar ataupun berzikir dan menggunakan untuk ibadah-ibadah yang lainnya. Taramul izza thumma tanamu lailan, kau menginginkan kemuliaan tetapi kau tidur pada malam hari. Yaghussu fil bahri man talabal lali, sedangkan orang yang menginginkan mutiara, ia harus menyelam ke dalam lautan. Bagi orang yang menginginkan kemuliaan akhirat, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ia berusaha untuk bangun di malam hari, beribadah kepada Allah, bermunajat kepada Allah, taqarrub ilallah. Nah, sebagaimana orang yang menginginkan mutiara, dia tidak bisa hanya menunggu di pinggir laut saja, akan tetapi mau tidak mau ia harus menyelam ke dalam lautan agar ia bisa mendapatkan mutiara yang ia inginkan. Ulul ka'bi bil himamil awali, tingginya kedudukan itu dicapai dengan semangat yang tinggi. Wa izul mar'i fi saharil layali, dan kemuliaan seseorang itu disebabkan karena ia bergadang di malam hari. Jadi maksudnya bergadang di malam hari ini yaitu bergadang untuk beribadah kepada Allah, bergadang untuk mendekatkan diri kepada Allah, di mana saat itu banyak orang yang sedang beristirahat,
larut dalam istirahatnya. Akan tetapi orang-orang yang menginginkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ia akan meluangkan waktu malamnya untuk ia mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah, bermunajat kepada Allah, sehingga dengan demikian ia mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya. Taraktu nauma rabbi fi layali. Aku meninggalkan tidur pada malam-malam hariku li ajli ridhaka ya maulal mawali, karena aku mengharap ridho engkau wahai maulal mawali. Wa man ramal ula min ghairi kaddin, dan barang siapa yang menginginkan kemuliaan tanpa mau susah payah, tanpa mau bangun di malam hari, adha'al umri fi talabil mahali, seakan-akan ia ini menyia-nyiakan umurnya untuk mencari sesuatu yang mustahil. Ia ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi ia tidak mau berusaha untuk itu. Ia tidak mau bangun malam, tidak mau bermunajat kepada Allah di malam hari, tidak mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Tetapi di sisi lain, ia ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan sesuatu yang mustahil, dan itu hanya akan membuang-buang waktunya saja. Fawafiqni ila tahsili ilmin, maka tolonglah aku wahai Tuhanku untuk mendapatkan ilmu, waballighni, dan sampaikanlah aku ila aqsal ma'ali, kepada puncak keluhuran. Jadi ini sebuah syair yang dinukil oleh Al-Imam Burhanuddin Az-Zarnuji, sang pengarang kitab Ta'limut Ta'lim, yang berkaitan dengan pentingnya bangun pada malam hari untuk seorang penuntut ilmu. Karena di malam hari ini banyak keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang ingin meluangkan waktunya untuk bangun di malam hari, untuk mendekatkan diri kepadanya, untuk bermunajat kepadanya. Dan waktu di malam hari ini pun dapat lebih memudahkan kita untuk menghafal pelajaran-pelajaran yang ingin kita hafal. Lalu dilanjutkan lagi di sini, gila telah dikatakan ittaqidi, ambillah siapa engkau alaila akan malam, jamala dalam keadaan sebagai unta tunggangan, tudrik maka memperoleh siapa engkau bihi dengannya jamala, amalan akan suatu cita-cita. Jadi di sini Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji menyampaikan kembali hendaknya penuntut ilmu itu menjadikan malam tersebut sebagai tunggangannya, layaknya kendaraan, sehingga bisa ia gunakan untuk mencapai apa yang ia cita-citakan, yaitu ilmu yang manfaat dunia akhirat. Jadi hendaknya gunakan malam tersebut sebagai sarana, sebagai wasilah, sebagai perantara untuk ia menggapai apa yang ia cita-citakan tersebut. Lalu kemudian dilanjutkan, qala telah berkata siapa al-musannifu, yaitu musannif, wa qad ittafaqa, dan sungguh ittafaqa telah sesuai, li bagiku, yakni bagi musannif, nazmun apa suatu nazam fi hadzal ma'na, dalam makna ini, man barang siapa syaa menginginkan, siapa man ayyah tawiya untuk meraih, siapa man amalahu akan cita-citanya man, jumala dalam keadaan keseluruhan, falyattakhidh maka hendaknya ia mengambil, siapa man lailahu akan malamnya man, fi darkiha di tengah malamnya, jamala akan tunggangan, aqlil maka kurangilah siapa engkau to'amak makananmu, kai agar tahdha mampu siapa engkau bihi dengannya, yakni dengan mengurangi makanan, sahara akan bergadang, in jika syi'ta menginginkan siapa engkau, ya sahibi wahai sahabatku, antabluga untuk mencapai siapa engkau, al-kamala akan kesempurnaan.
jadi di sini ada satu nazam yang sesuai dengan apa yang juga telah disampaikan sebelumnya terkait menjadikan malam sebagai sarana, sebagai perantara untuk menggapai cita-cita. Di mana di sini dikatakan man syaa ayyah tawiya amalahu jumala. Siapa orang yang menginginkan memperoleh keseluruhan cita-citanya, falyattakhid lailahu fi darkiha jamala, maka gunakanlah malamnya itu sebagai kendaraannya, sebagai wasilahnya, sebagai perantaranya untuk ia mendapatkan apa yang ia cita-citakan tersebut. Aqlil ta'ama kaitahdha bihi sahara, maka kurangilah makanmu supaya engkau bisa mudah untuk bangun di malam hari, bergadang di malam hari. Sebab jika kita terlalu kenyang, maka fisik kita ini akan lebih mudah untuk lelah, akan lebih mudah untuk tidur, sehingga akan kesulitan untuk kita bangun pada malam hari. In syi'ta ya sahibi an tablughal kamala, jika engkau menginginkan suatu kesempurnaan. Jadi untuk mencapai suatu kesempurnaan hendaknya meluangkan malam kita untuk kita bergadang, menggunakan malam tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah, bermunajat kepada Allah, untuk mengulang pelajaran kita, menghafal pelajaran kita. Bagaimana caranya agar kita dapat mudah bangun di malam hari? Salah satunya adalah dengan mengurangi makanannya. Demikian kira-kira apa yang disampaikan melalui syair ini. Lalu dilanjutkan lagi, wakila, dan telah dikatakan, man, siapa orang ashara membuat begadang, siapa man nafsahu akan dirinya, man bil laili pada malam hari, faqad maka sungguh fariha telah gembira apa galbuhu hatinya, man bin nahari pada siang hari. Nah, jadi masih melanjutkan syair sebelumnya yang membicarakan tentang pentingnya bergadang di malam hari bagi seorang murid. Di sini dikatakan, barang siapa yang bergadang di malam hari, maka ia akan memperoleh kesenangan pada siang harinya. Karena bisa jadi pada malam hari itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sesuatu kepadanya yang tidak diberikan kepada mereka-mereka yang tidak terjaga pada malam hari, sehingga akhirnya membuat dirinya senang pada siang harinya. Jadi ini kembali lagi kepada pentingnya bangun malam bagi seorang penuntut ilmu, baik itu untuk belajar, baik itu untuk mengulang pelajarannya atau menghafal pelajarannya, atau juga bermunajat, bertakarub ilallah, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kemudahan sehingga ia bisa mendapatkan apa yang ia inginkan, apa yang ia cita-citakan, yaitu ilmu yang manfaat. Ikhwan fillah rahimakumullah, bergadang di malam hari itu menjadi kebiasaan para ulama-ulama kita terdahulu. Mereka pun mengisi malam-malam mereka dengan mengulang pelajaran mereka, dengan menghafal pelajaran mereka, dan juga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada akhirnya di kemudian hari mereka-mereka ini, beliau-beliau ini radhiyallahu anhum, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berbagai macam kemuliaan yang tidak didapatkan oleh mereka-mereka yang tidak melewati proses lelahnya menuntut ilmu. Nah, karena itu sekali lagi bagi seorang murid, bagi seorang santri, bagi seorang pelajar, bagi seorang penuntut ilmu, hendaknya ia harus menyiapkan fisik dan mentalnya dalam proses belajar, dalam proses mencari ilmunya ini, sehingga dengan persiapan fisik dan mentalnya itu ia akan bisa lebih mudah untuk mendapatkan apa yang ia cita-citakan, yakni ilmu yang bermanfaat dari dunia hingga akhirat. Mungkin untuk saat ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Jika menurut Anda konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channelnya, share videonya, dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Insyaallah kita bertemu di lain kesempatan. Hadani Allah wa iyyakum ila shirathil mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.